Shalom God Lovers, percaya bahwa Anda dicintai Tuhan dan Anda hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini, melawat setiap kita di tempat ini. Oh, terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku Kau alasanku hidup, Yesus Tuhan, sebab aku dicinta, aku dikasihi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Walau badai menghadang, walau pencobaan datang, ku tetap kuat di dalam-Mu, ku tetap berharap kepada-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu.
Shalom, saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam momen Word from Heaven. Dan saat ini saya akan mengajak saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya memberikan tema dalam momen ini, yaitu kasih adalah identitas Kristiani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau tadi Tuhan Yesus dicobai oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan golongan Saduki tentang kasih, saudara. Orang-orang itu bertanya, hukum mana yang terutama? Yesus dengan penuh hikmat berkata, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan ada hukum yang sama, yaitu mengasihi sesama manusia sama seperti diri sendiri. Artinya begini saudara, dulu saya sering mendengar kata kasih dari orang Kristen. Saya pikir kasih hanya sebatas kasih biasa, orang mencintai, mengasihi. Tapi kasih yang di sini luar biasa, ya. Terutama kalau di dalam kekristenan kita mengenal ada kasih agape, ada kasih storge, ada kasih pilia atau pilio, atau ada kasih eros, saudara. Kasih eros, kasih yang dua muda-mudi yang sedang bercinta. Pilia itu kasih sama saudara, storge itu kasih antara orang tua dan anak, dan khusus kasih agape, yaitu yang saya ingat ada satu ayat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Saya belajar dari kasih Tuhan ini. Siapa kita yang dikasih oleh Tuhan? Kita orang yang sudah berdosa, yang seharusnya bagian kita adalah neraka jahanam, bagian kita adalah kebinasaan. Tapi Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Nah, saya belajar saudara, kalau dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kenapa saya katakan kasih adalah merupakan identitas Kristiani, saudara? Sebagai orang Kristen, bukan hebatnya berkhotbah, bukan hafalnya dia tentang firman Tuhan, tapi pada akhirnya adalah apa yang dia tampilkan, itulah identitas dia, saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalimat ini kejam sebetulnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Berarti sehebat apapun seorang tokoh-tokoh teologi, seorang dosen-dosen teologi, seorang pakar-pakar agama, bahkan dia seorang pendeta, kalau dia hanya bisa menyampaikan teori, sama seperti orang Farisi, orang Saduki, ahli kitab, dia hanya bisa ceramah dan mengajar, tapi dia tidak melakukan kasih, itu dikatakan dia tidak mengenal Allah. Itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hidup di dalam kasih. Kasih yang Tuhan karuniakan pada kita, kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat. Supaya apa saudara? Dalam melayani, dalam kehidupan sehari-hari banyak tantangan, tetapi dengan kasih agape pasti kita akan dapat dengan mudah mengasihi siapapun, dan sampai pada akhirnya kita membawa dia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mempunyai Allah yang pengasih dan penyayang. Tentunya sifat ini harus ada pada kita, dan inilah yang harus kita tonjolkan, inilah yang harus kita tampilkan kepada orang banyak. Orang Kristen identik dengan kasih. Mari saudara, kita bukan hanya belajar firman, bukan hanya tahu firman, bukan hanya hafal firman, tetapi mari kita menjadi pelaku firman supaya kasih itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sadar
kasih kami masih sangat terbatas Tuhan. Tapi sebagaimana firman Tuhan yang kami telah baca, di mana Tuhan sangat menekankan, kalau kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan segenap jiwa, kami juga harus ekspresikan itu terhadap sesama kami. Karena Tuhan Yesus katakan ada hukum yang sama ketika kami mengasihi sesama kami sama seperti diri sendiri. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak memiliki kasih, barang siapa tidak mengasihi, ia sama juga tidak mengenal Allah. Tuhan, kami orang-orang yang mengenal Engkau dengan baik. Itu sebabnya melalui perilaku kami, biarlah kami boleh menampilkan kasih-Mu yang nyata, supaya orang boleh melihat ada Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan Penyayang dalam diri kami, dan mereka tertarik untuk mendapat kasih karunia-Mu yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.